Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hati yang merindukan Engkau sesungguhnya adalah karunia. Kalau kami melihat kepada diri kami, seringkali kami hanya berpusatkan kepada kesukaan kami, kenyamanan kami. Tetapi kalau hari ini kami bisa merasakan betapa kami merindukan mendengarkan suara-Mu, kami tahu pasti ini datangnya juga dari Engkau. Terima kasih karena di dalam masa hidup kami ini, kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan, dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Ketika kami kehilangan arah, ataupun ketika kami penuh dengan kemenangan, kami bisa merasakan bagaimana Tuhan terus menopang dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur bahwa dalam keadaan susah pun kami dapat berkumpul di sini dan beribadah. Kami bersyukur untuk kami yang sudah mulai kembali lagi beribadah secara onsite dan bertemu dengan rekan-rekan, dengan teman-teman sahabat dan bersekutu secara semuka, dan kami boleh merasakan sukacita yang tentunya berbeda daripada sebelumnya. Tuhan, biarlah ketika kami juga baca firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh dimampukan untuk memahami kembali apa artinya hidup di dalam Kristus. Bagaimana kami bisa meyakini akan Kristus yang kami miliki ini, sehingga hidup kami tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah digoyahkan, tapi boleh berdiri dengan teguh. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya Tuhan tolong supaya bisa menjelaskannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. Kita akan baca dari ayat 6 sampai ayat 12. Ya, ayat 6 sampai 12. Nah, sebelum saya baca, saya mesti menjelaskan bahwa kalau Bapak Ibu melihat di ayat 7 dan 8, itu ada tanda kurung gitu. Kalau kita mendalami surat ini lebih mendalam, para ahli berpendapat bahwa yang di dalam kurung itu sesungguhnya tidak ada di dalam teks yang asli. Teks asli ini artinya teks-teks yang ditemukan di awal-awal, ya, yang asli. Jadi ini ditambahkan pada abad-abad berikutnya. Bukan berarti dia salah, tetapi dia sebenarnya ada sebagai sebuah catatan. Kayak kalau kita nulis buku, ada catatan di pinggirnya gitu. Nah, jadi waktu saya membaca, saya tidak akan membaca yang di dalam kurungnya, supaya itu yang akan kita pahami bersama-sama, ya. Saya akan melewati yang di dalam kurungnya, saya akan langsung baca ayat 7 dan 8 sebagaimana yang di luar kurung itu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara-saudara, Yohanes sedang menjawab ajaran sesat atau bidat yang pada saat itu beredar di tengah-tengah orang percaya. Yaitu mereka mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu bukanlah manusia yang sejati. Kalau di masa sekarang orang lebih mudah menerima bahwa Kristus itu adalah manusia biasa. Orang susah sekali menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita punya saudara-saudara sebangsa dan setanah air dari keyakinan yang berbeda. Mereka tidak bisa menerima bahwa
Yesus itu adalah Tuhan. Tapi mereka bisa menerima, mereka bisa paham bahwa Yesus itu adalah manusia yang hebat. Yesus itu adalah manusia yang luar biasa, yang sangat berpengaruh di zaman ini. Dan kemudian Yesus itu adalah orang yang luar biasa menginspirasi banyak orang. Tapi pada waktu Yohanes menulis surat ini, ada orang-orang yang justru mengajarkan bahwa tidak mungkin Yesus itu adalah manusia. Pada saat yang bersama dia juga adalah Allah. Tidak mungkin. Rupanya saudara-saudara, nampaknya sulit diterima oleh mereka bahwa Allah yang berinkarnasi di dalam Yesus adalah Yesus Kristus yang juga adalah manusia yang sepenuhnya, yang menderita, yang mati di kayu salib menebus dosa manusia. Itu susah untuk diterima oleh mereka, saudara. Guru-guru ini mengajarkan bahwa ketika Yesus dibaptis, saudara ingat peristiwa itu ya, ketika Yesus dibaptis, maka Roh Allah hinggap kepadanya. Ini ajaran mereka, saudara. Roh Allah hinggap pada diri Yesus ini, dan kemudian seketika itulah dia menjadi Yesus Kristus, anak Allah. Jadi selama dia melayani, makanya dia bisa membuat mukjizat, dia bisa melakukan banyak hal karena dia menjadi Yesus Kristus, anak Allah. Tapi sebelum dia mati, menurut ajaran ini, saudara, sebelum dia mati, roh itu naik dari dirinya. Naik dari dirinya sehingga Yesus itu yang mati di kayu salib itu bukanlah anak Allah, tapi manusia biasa. Sehingga kalau dia bukan anak Allah, dia hanyalah manusia biasa. Bahkan dia juga adalah manusia yang berdosa. Jadi sesungguhnya tidak ada itu penebusan. Tidak ada itu anak Allah yang mati bagi manusia. Tidak ada itu anak Allah yang menanggung dosa di salib, gak ada. Karena di dalam ajaran itu yang mati pada waktu itu adalah manusia biasa. Kira-kira itu yang diajarkan orang pada waktu itu, saudara-saudara. Dan ini menimbulkan goncangan iman. Ini membuat orang-orang Kristen pada waktu itu jadi bertanya-tanya. Dan ini berlangsung bertahun-tahun, saudara. Bayangkan ya, itu pasti masa yang sulit kalau saya membayangkan hidup di zaman itu gitu ya. Pasti susah kalau jadi orang-orang yang ngajar di STT gitu. Karena banyak sekali ajaran-ajarannya gitu. Dan kemudian mereka harus terus-menerus melihat orang yang berdebat gak ada habis-habisnya. Bapak Ibu bayangkan kalau kita mendengar orang berdebat dengan berbagai argumentasi dan gak ada satupun yang kelihatan akan mengakui, dan berdebatnya itu sangat panjang sekali. Pusing kita kan. Dan saya membayangkan orang Kristen pada waktu itu harus hidup di tengah-tengah perdebatan yang begitu tajam. Karena banyak orang memberikan berbagai label tentang Yesus, memberikan judul tentang Tuhan Yesus itu. Berbagai ajaran muncul di tengah-tengah mereka. Tentulah itu sangat membingungkan jemaat, sehingga mereka menjadi bertanya-tanya, kalau gitu gimana dong? Apa buktinya bahwa aku ini orang Kristen? Apa yang menjamin aku ini sudah selamat? Apa yang menjamin bahwa aku ini sudah memperoleh hidup yang kekal? Ini memberikan keguncangan, saudara. Kita kapan ya terakhir mengalami guncangan? Ketika kita gak punya duit, Bu. Waktu itu orang mengalami guncangan karena doktrinal, saudara, karena pengajaran. Ini bukan bicara soal mereka mengalami tekanan yang seperti itu, enggak. Ada pemahaman-pemahaman yang berbeda dan mereka merasa, kalau begitu bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan imanku? Nah, saudara, disinilah kemudian Yohanes meyakinkan orang-orang percaya di abad itu bagaimana mereka harusnya berdiri teguh. Bagaimana harusnya mereka melandasi iman percaya mereka. Kalau di ayat 5, saudara, kita dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Ayat 5 ya, kita adalah pemenang katanya. Bagaimana kita mengalahkan dunia? Yaitu dengan iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus. Inilah yang diingatkan oleh Yohanes untuk kembali kepada iman akan Kristus yang sejati, bukan Kristus yang dikatakan oleh guru-guru sesat itu. Nah, sekarang atas dasar apa kita meletakkan iman kepada Kristus? Di manakah kita meletakkan keyakinan atau iman percaya kita kepada Kristus? Lalu Yohanes menegaskan di dalam bagian yang kita baca, inilah dia, katanya. Ini pernyataan yang sangat kuat sekali. Inilah dia. Ini merujuk kepada Yesus. Ini adalah dia, yaitu Yesus. Dia yang datang dengan air dan darah.
Saudara, sebenarnya ini agak susah ya. Saya lama memikirkannya dan mempelajarinya gitu. Karena ada beberapa interpretasi tentang air dan darah. Dia datang dengan air dan darah. Ada yang mengaitkan ini, dengan kelahiran dan kematiannya. Bagaimana dia dilahirkan dari rahim, mengeluarkan air gitu kan ya. Kalau orang bayi lahir mengeluarkan air. Dan ini menunjukkan darah kematiannya. Ada beberapa interpretasi. Ada interpretasi yang mengkaitkan air dan darah itu dengan kematian Kristus, yaitu ketika lambungnya ditusuk oleh tentara Romawi itu dan air dan darah keluar, dan itu melambangkan kematian. Tapi ada satu interpretasi yang dianggap lebih pas, karena sesuai dengan konteks yang tadi saya jelaskan, pengajaran orang Gnostik yang tadi saya ajarkan. Itulah yang konteks yang dihadapi oleh Yohanes pada waktu itu, yaitu ini adalah interpretasi yang ditulis oleh Tertullian atau Tertullianus di abad kedua, yang mengaitkan air dan darah ini pada peristiwa Yesus pada awal pelayanannya dan pada pada kematiannya di salib. Kalau ajaran Gnostik mengatakan pada waktu pembaptisan itu Roh Allah hinggap pada dia, gitu tadi saya jelaskan kan. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Sebelum baptisan pun dia sudah anak Allah. Dia lahir sebagai anak Allah. Jadi bukan baptisan itu yang membuat dia menjadi Allah seperti ajaran Gnostik. Dibaptis kemudian turun Roh Allah. Enggak. Sebelumnya dia sudah anak Allah. Justru saudara-saudara, melalui baptisan itulah Allah menyatakan siapa Yesus sesungguhnya. Secara ajaib dikatakan Bapa memberikan kesaksian tentang putranya. Roh turun ke atasnya seperti burung merpati katanya. Ya, itu di Matius pasal 3 ayat 17. Dan ada suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saudara-saudara, Allah sendiri di dalam Roh yang memberikan kesaksian siapa itu Kristus. Dia adalah anak yang dikasihi. Dia anak Allah bukan karena menerima baptisan Yohanes. Dia lahir sebagai anak Allah. Dia pun mati di salib sebagai anak Allah. Pada penyalipannya Allah menyatakan rasa dukanya yang begitu mendalam dengan langit menjadi gelap. Tabir bait suci terkoyak dari atas ke bawah. Dan itu kesaksian yang sangat dahsyat yang tidak terbantahkan. Sampai-sampai kepala pasukan melihat fenomena itu dan dia tidak bisa tidak mengakui. Tidak bisa membantah itu, dan dia mengatakan, sungguh ini adalah anak Allah. Itu keluar dari orang yang enggak tahu apa-apa. Tapi dia bisa mengatakan ini adalah anak Allah. Saudara, di sini Yohanes sedang memberikan uraian tentang 3 saksi penting yang menyaksikan hal tentang Kristus. Bapak Ibu ingat dalam sistem peradilan kan dibutuhkan kesaksian seseorang kan ya. Kalau ada satu kasus ya, kita nih orang Indonesia lagi pinter tentang peradilan karena terbuka sekali kasus itu di depan kita sampai kita bisa mengikuti perjalanannya. Ada banyak puluhan orang saksi dipanggil hanya untuk memastikan sebuah momen, hanya sebuah episode yang sangat pendek 5 menit itu saja butuh puluhan saksi untuk menentukan apakah itu benar atau tidak. Saudara, orang Yahudi punya sistem peradilan bahwa saksi itu enggak boleh cuma 1. Dia harus lebih dari 1, yaitu 2 atau 3. Makanya ada ayat mengatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul, disitulah aku kan, begitu kan ya. Itu dalam kaitannya dengan soal peradilan itu. Dan Yohanes menyebutnya di sini maksimal, saudara. Dia bukan 1, bukan 2, tapi 3. Saksi yang maksimal 3. Dia mengatakan 3 rangkap itu siapa? Air, darah, dan roh. Menarik sekali. Jadi yang memberikan kesaksian itu adalah air, darah, dan roh. Dan dikatakan ketiganya adalah 1. Ketiganya adalah 1. Artinya saudara, Allah sendirilah yang memberikan kesaksian tentang anaknya. Allah memberikan kesaksiannya di dalam roh. Jadi pada saat baptisan ia mengatakan bahwa Yesus adalah anak yang kepadanya Allah berkenan. Allah juga menyatakan melalui firman-Nya, saudara. Kita tahu berkali-kali sepanjang perjanjian lama, dalam berbagai cara Allah menyatakan bahwa putranya, Sang Mesias itu akan datang.
Roh kebenaran itu yang menuntun penulis-penulis Alkitab untuk menuliskan tentang Mesias. Roh kebenaran itu juga yang bekerja dalam batin setiap manusia, menuntun, mendorong kita untuk mempercayai Kristus, untuk beriman kepada Kristus. Roh bekerja dalam hati kita. Saudara, kesaksian juga datang dari manusia. Manusia juga memberikan kesaksian, yaitu murid-murid yang mengalami pengalaman langsung bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang hidup bersama-sama, makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus, termasuk Yohanes. Mereka juga adalah saksi. Dari zaman ke zaman selalu ada saksi-saksi, yaitu orang-orang yang menyerahkan hidupnya, bahkan orang-orang yang rela mati untuk menjadi saksi tentang Kristus. Tapi Yohanes di sini mengatakan bahwa ketika disandingkan keduanya, kesaksian Allah lebih kuat dari manusia. Ini inti yang penting. Kesaksian Allah lebih kuat daripada manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini gampang sekali percaya kepada manusia. Kita gampang percaya kepada perkataan manusia. Bayangkan ya betapa banyak perkataan manusia yang hadir dalam berbagai bentuk konsep, teori, semua yang kita pelajari di mana-mana ya. Di sekolah, di kehidupan sehari-hari, itu semua masuk ke dalam kepala kita. Ada teori-teori yang hebat, pemahaman-pemahaman yang menawan. Tapi juga kepala kita dipenuhi dengan perkataan-perkataan manusia yang sebenarnya juga gak ada artinya, saudara-saudara. Tidak penting, cerita-cerita orang yang kita tangkap di media sosial, yang kita tangkap dengan nggak sengaja kedengaran orang, kita tangkap di mana-mana, gosip-gosip yang kita dengar, tapi kita percaya sama itu. Kita nih orang-orang yang percaya sama perkataan manusia. Gampang sekali kita percaya kepada perkataan manusia. Kepala kita banyak dipenuhi oleh itu semua. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak ya kita mendengarkan suara Tuhan atau perkataan Tuhan? Yohanes mengatakan kesaksian manusia ada, tetapi kesaksian Allah itu lebih kuat. Sebagai orang percaya, kita harus lebih mempercayai kesaksian Allah, bukan? Kesaksian Allah itu lebih daripada perkataan manusia. Saya bukan mengatakan bahwa kita udah gak perlu dengar khotbah lagi, bukan. Tapi ketika saya berkhotbah, ini perkataan manusia. Walaupun Allah bekerja secara batin. Tapi yang Yohanes mau arahkan kepada kita adalah kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus bacalah firman Tuhan. Karena menurut Yohanes, kesaksian Allah itu kuat. Kesaksian Allah itu yang dia nyatakan dalam firman-Nya itu adalah dia sendiri yang mengatakan. Ini bukan perkataan dari orang ke orang, bukan perkataan dari mulut ke mulut. Di dalam firman Tuhan itulah kita menemukan kesaksian Allah tentang Kristus. Di sanalah kita meletakkan iman percaya kita akan Kristus. Seluruh hidup kita akhirnya dipimpin oleh firman Tuhan. Dipimpin oleh firman Tuhan. Karena dia menjadi sentral. Kita percaya dengan kesaksiannya Allah itu sendiri. Saudara, saya ingat waktu saya mempersiapkan ini, saya renung-renungkan kira-kira apa implikasi praktisnya ya. Tiba-tiba saya muncul di dalam kepala saya waktu saya beberapa tahun ada di jemaat. Saya teringat ketika masih bertugas dalam pelayanan gereja itu ya. Ada hari-hari tertentu saya melayani jemaat yang ada di kantor mereka. Ada seorang jemaat yang setiap pagi itu kantornya pasti mengadakan ibadah. Mengadakan ibadah. Jadi kami hamba-hamba Tuhan juga bergilir datang. Saya bisa datang dari Jelambar, saya pergi ke Rawamangun kantornya itu. Kantor sederhana itu, bukan kantor yang seperti apa gitu ya. Tapi setiap pagi 30 menit bapak ini, owner ini, pemilik usaha ini akan ngumpulin karyawannya. Kalau kami lihat itu gak lebih dari 10, saudara. Kumpul di ruang yang kecil, sama-sama buka Alkitab. Lalu saya juga hanya membawakan renungan sederhana, hanya 15 menit. Lalu mereka baca firman Tuhan dan kemudian berdoa bersama-sama. Enggak bersifat seremonial, tidak seremonial banget begitu ada lagu atau gimana, enggak ada, sederhana sekali. Tapi mereka melakukannya setiap hari. Sangat sederhana, tapi saya bisa merasakan bahwa mereka punya semangat untuk memulai hari itu. Sebelum mereka melakukan semuanya, mereka ingin merenungkan firman Tuhan.
Itu bagus sekali. Saya udah lama nggak melayani di persekutuan kantor. Tiba-tiba kemarin malam saya jadi bertanya-tanya, masih ada nggak sih ya persekutuan-persekutuan di kantor gitu? Di masa-masa yang lalu ketika saya masih aktif di gereja, saya sering kali diundang persekutuan kantor. Hari-hari ini kok saya tiba-tiba teringat, apakah orang-orang di kantor masih berusaha seperti itu? Atau mungkin saya juga bisa bertanya, apakah masih banyak nggak keluarga-keluarga yang menyempatkan diri mereka secara teratur berkumpul bersama dengan anak-anak baca firman Tuhan? Bergiliran baca firman Tuhannya, nanti papanya menjelaskan ini artinya apa. Atau hari berikutnya mamanya yang menjelaskan. Hari berikutnya anaknya yang menjelaskan. Karena kadang-kadang anaknya juga lebih pintar daripada orang tuanya. Masih adakah yang seperti itu? Atau pertanyaan juga, apakah kita juga masih melakukan itu setiap hari untuk diri kita sendiri? Bukan secara bersama-sama dengan keluarga kita. Kalau kesaksian Allah menjadi yang utama, maka setiap kita seharusnya akan hidup dengan firman Tuhan menjadi pusatnya. Kalau kesaksian Allah menjadi yang utama, maka setiap kita seharusnya hidup dengan firman Tuhan sebagai pusatnya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada alasan untuk orang percaya meragukan iman kepada Kristus atau merasa goyah dengan keyakinannya. Karena kesaksian tentang Kristus yang sempurna dan tidak terbantahkan itu datang dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Yohanes mengatakan, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Kesaksian apa, saudara? Jadi dalam kita mempercayai kesaksian Allah itu, maka kita juga menerima iman percaya kita di dalam Kristus. Kita menerima iman percaya kita secara pribadi. Kesaksian itu adalah dikatakan di ayat 11 bilang begini. Kesaksian itu apa? Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ini ayat yang indah sekali. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi Allah sendiri yang mengaruniakan hidup kekal sebagai anugerah kepada kita. John Stott dalam bukunya mengatakan tentang hidup kekal ini, dia mengatakan, it is not a prize we have earned, katanya. Ini bukan sebuah hadiah yang kita cari-cari, yang kita upayakan, melainkan ini adalah undeserved gift, suatu pemberian yang tidak layak kita terima. Pemberian yang tidak layak kita terima. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal ini kecuali Allah sendiri yang menganugerahkannya. Roh kebenaran itu yang membisikkan di dalam batin kita sehingga kita mampu untuk berespon, mampu untuk percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada saksi-saksi yang bersifat eksternal. Kita dengar khotbah, kita dengar orang memberikan kesaksian, kita dengar orang berbicara, menjelaskan, kita melihat cara-cara hidup orang yang begitu baik, begitu mengagumkan, tapi itu semua datang dari luar, itu eksternal. Tapi Allah menganugerahkan iman percaya dalam hati kita. Dia meletakkannya persis di dalam pusat hidup kita, sehingga kita bisa berespon kepadanya. Saudaraku, apakah Anda sedang mengalami keraguan? Apakah lagi bimbang? Apakah Anda seperti sedang dalam keadaan tidak yakin akan apa yang Allah bisa lakukan untuk Anda? Mungkin Anda bukan mulai meragukan Tuhan bukan karena mendengar para ahli sedang berdebat seperti yang dihadapi oleh orang-orang di zaman Yohanes ini. Mungkin Anda mengalami keraguan bukan karena Anda sedang menggumulkan tentang hal-hal yang bersifat doktrinal, tapi Anda mulai meragukan Tuhan karena Anda sedang susah. Anda sedang mengalami kesusahan terlalu lama. Kesulitan yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Anda sedang berada dalam konflik yang nampaknya tidak ada ujungnya. Lalu Anda sudah mulai lelah. Lalu Anda sudah mulai seperti putus asa. Ini ciri orang yang kalah. Orang yang kalah oleh dunia. Dan ini bukan sikap orang yang memiliki iman kepada Kristus. Karena dikatakan kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Jadi kita ini adalah orang-orang pemenang.
bukan karena kita hebat, tetapi di dalam diri kita ada iman kita kepada Kristus. Maka benarlah kesimpulan Yohanes, saudara. Yohanes menyimpulkan begini, hidup kekal itu hanya ada di dalam Kristus. Dia mengatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Saudara, apa artinya memiliki anak? Kata memiliki, saudara perhatikan kata memiliki. Itu memang ada nuansa seperti ini. Kalau saya memiliki uang 100.000, maka 100.000 bisa saya gunakan sesuai dengan kebutuhan saya. Ya. Kalau saya punya masalah, nih bukan 100.000 sekarang. Kalau saya punya masalah, maka masalah itu bisa menyusahkan saya. Gitu kan? Kalau saya punya seorang asisten, maka asisten itu bisa melakukan sesuatu buat saya. Artinya begini, segala sesuatu yang kita miliki itu bisa melakukan sesuatu buat kita. Apa yang kita miliki itu bisa melakukan sesuatu kepada kita. Nah, sekarang ayat 12 mengatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Berarti jika kita memiliki anak, maka anak melakukan pekerjaannya untuk kita. Seperti itu kan? Kita memiliki anak, maka anak melakukan pekerjaannya untuk kita. Pertanyaannya saudara, apa yang Yesus lakukan bagi kita? Wah, hari ini kalau saya kasih kertas kepada Bapak Ibu Saudara untuk ayo kita bikin list apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup Anda, itu pasti panjang sekali, bukan? Dia mati bagi kita, dia menebus dosa kita, dia mengembalikan kita kepada Allah, dia menghibur kita, dia menguatkan kita, dan panjang sekali. Mulai dari kenapa dia lahir, kenapa dia ada, sampai kenapa dia mati, kita bisa bikin list yang panjang untuk memperlihatkan apa yang dilakukan Kristus kepada kita. Tapi kemudian Yohanes merangkum list kita ini yang panjang itu, dia rangkum menjadi satu kata, yaitu apa? Hidup. Jadi barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Hidup yang kekal, yang hanya didapat di dalam Kristus. Hidup yang kekal ini bukan sekedar utopia, bayangan, angan-angan, yang kalau kita lagi susah, kita angan-angan saja bahwa nanti ada hidup kekal. Bukan. Ini adalah suatu realitas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Memiliki hidup kekal membuat kita selalu berdiri teguh. Memiliki hidup kekal membuat kita menjadi orang yang tidak tergoyahkan. Karena kita tahu bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kasih Allah dari kita. Kesusahan kita, penderitaan kita itu seharusnya tidak membuat kita meragukan Tuhan. Harusnya tidak membuat kita goyah, karena itu tidak berdampak apa-apa pada keselamatan kita. Saudaraku, Kristus adalah Tuhan yang sanggup mengerjakan segalanya kepada orang yang dikasihinya ini, yaitu engkau dan saya. Kita memiliki Kristus dan kita memiliki hidup. Ini hidup yang memuaskan. Ini hidup yang berkelimpahan. Ini hidup yang berkemenangan. Ini adalah hidup yang menang atas dunia. Dunia yang tidak bisa mengecohkan kita. Kalau gitu mengapa kita sering gelisah? Kenapa Bapak Ibu mudah sekali merasa tidak berdaya? Mudah merasa kesepian. Padahal dengan memiliki Kristus, kita memiliki segalanya. Hari ini kalau kita sudah menerima kesaksian Allah tentang anaknya sendiri, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Tuhan. Bahkan tidak ada alasan buat kita untuk menyimpannya bagi diri kita sendiri. Melainkan kita harus terus mengabarkannya kepada orang lain. Supaya orang lain juga boleh memiliki anak ini, boleh memiliki Kristus dalam hati mereka. Supaya orang lain juga boleh berespon dan menerima kesaksian itu dari Allah dalam hatinya. Setiap orang yang sudah memiliki Kristus tidak boleh berdiam diri. Dia harus keluar dan mengabarkannya. Dia harus menunjukkan dalam kualitas hidupnya. Dia harus menunjukkan dalam sikap-sikapnya, dalam pilihan-pilihannya yang keseluruhnya mencerminkan Kristus.
Biarlah hari ini kita yang sudah menerima kesaksian Allah itu tentang anaknya itu boleh bersungguh-sungguh hidup dalam iman percaya kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh kagum dengan apa yang Engkau lakukan kepada kami. Kami heran dengan kasih-Mu yang begitu besar. Sungguh Tuhan, sesungguhnya cukup kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan tidak ada apapun yang harusnya bisa mengecoh kami atau menggoyahkan kami. Hari ini kalau saudara-saudara kami yang ada di sini memiliki kesusahan, memiliki keraguan di dalam hatinya, biarlah berita pada hari ini boleh mengembalikan kami kembali kepada pusatnya, kepada sentralnya, bahwa kesaksian Allah itulah yang terkuat, terbesar, tak terbantahkan. Hanya kepada firman Tuhanlah seharusnya kami kembali untuk menguatkan diri kami. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus boleh terus menolong kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kerajinan untuk baca firman. Berikan kami sukacita untuk belajar firman. Selalu punya keinginan untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi. Merasa tidak cukup kalau hanya mendengar orang yang berbicara, tetapi ingin membuka firman Tuhan dan mendengar sendiri apa yang Tuhan katakan kepada kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh terus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.